Salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Stefani Wahyuryandini. Saya adalah Kepala TK Mardiwana Depok. TK Mardiwana Depok terletak di Kota Depok, tepatnya di Jalan Cempaka nomor 5, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. TK Mardiwana Depok memiliki 183 siswa. Kami memiliki 12 kelas, terdiri dari kelas atau kelompok TK 0 dengan 30 siswa, TKA 4 kelas dengan 76 siswa, dan TKB 4 kelas dengan 77 siswa. Kami memiliki 20 tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan visi terwujudnya karya pendidikan yang berkualitas, berwawasan ekologis, dan berkarakter melalui terciptanya pelajar Pancasila dalam terang iman Katolik, kami membentuk karakter siswa TK Mardiwana Depok menjadi anak-anak yang cinta lingkungan. Sebagai sekolah penggerak angkatan kedua, pendampingan pengajaran siswa di TK Mardiwana terus bergerak menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Dibutuhkan berbagai rancangan strategis menuju pembelajaran berdiferensiasi. Strategi yang saya lakukan adalah dengan membuat tindak lanjut hasil supervisi guru pemantik. Pemantik adalah pembelajaran menstimulasi anak aktif dan kreatif. Ada 5 langkah tindak lanjut yang akan kami lakukan. Yang pertama, dengan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada guru-guru terkait pembelajaran paradigma baru dan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, dengan mensosialisasikan kepada orang tua murid terkait metode pembelajaran yang terbaru. Yang ketiga, dengan bekerja sama dengan psikolog sekolah guna pendampingan atau parenting kepada orang tua murid dan observasi kepada para siswa. Yang keempat, dengan membuat instrumen dan jadwal supervisi. Yang kelima, dengan melaksanakan tindak lanjut. Ketika saya supervisi, saya akan checklist di sini di A, B, C atau D. Hasil akhirnya nanti di sini ada skor, ya. Kemudian ada kesimpulannya, ada saran pembinaan atau rencana tindak lanjut. Strategi yang pertama adalah mengadakan pelatihan pembelajaran berdiferensiasi bagi para guru. Berdasarkan hasil supervisi dan TK Mardiwana ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak angkatan kedua, saya membuat jadwal pelatihan-pelatihan untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Orientasi program sekolah penggerak dan pembelajaran dengan paradigma baru. 2. Pelatihan perancangan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, perancangan pembelajaran pembuatan RPP dan modul ajar. Strategi yang kedua adalah mensosialisasikan pembelajaran dengan paradigma baru kepada wali murid dengan membuat jadwal pertemuan parenting terkait perubahan kurikulum, metode pembelajaran, dan sosialisasi kegiatan tahunan kepada wali murid pada tanggal 16 Juli 2022. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut juga diinformasikan terkait teknis pembelajaran yang sudah tidak menggunakan lembar kerja karena beralih ke berbagai proyek-proyek pada pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mampu membentuk karakter siswa. Strategi yang ketiga adalah bekerja sama dengan psikolog untuk pendampingan atau parenting secara terjadwal kepada orang tua murid. Dengan membuat MOU dengan psikolog untuk pendampingan anak melalui observasi seluruh siswa secara terjadwal dan kegiatan-kegiatan parenting seperti agenda parenting terkait pola asuh persiapan anak masuk sekolah,
pembelajaran berdiferensiasi, persiapan menuju jenjang SD, dan beban psikologi anak. Strategi yang keempat, membuat instrumen dan jadwal supervisi berkala dalam 1 tahun ajaran. Setelah melaksanakan berbagai pelatihan pembelajaran berdiferensiasi bagi para guru dan sosialisasi pembelajaran paradigma baru tersebut kepada orang tua murid, di dalam instrumen supervisi ini terdapat 2 bidang yang menjadi pantauan penilaian pengajaran para guru. Yang pertama, kompetensi guru. Yang kedua adalah peran guru sebagai fasilitator. Kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi pedagogik adalah guru mampu mengelola kelas dan menumbuhkan interaksi siswa dengan memperhatikan karakteristik setiap siswa. Yang kedua, kompetensi kepribadian yaitu karakter personal guru. Contohnya seperti supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, empati, ikhlas, rajin, dan lain-lain. Kompetensi ketiga adalah kompetensi profesional, yaitu kinerja guru dalam penguasaan dan pengembangan materi maupun pemanfaatan teknologi yang mendukung proses peran guru sebagai fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas pembelajaran lengkap, fasilitas mudah diakses oleh seluruh siswa. Yang kedua, lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, suasana ruang kelas yang kondusif dan mendukung pembelajaran. TK Mardiwana memiliki 12 kelompok dan memiliki 12 guru kelas yang secara bergantian mendapatkan jadwal supervisi secara berkala. Strategi yang kelima adalah membuat rencana tindak lanjut. Tindak lanjut berupa pembentukan tim kerja dan coaching. Pembentukan tim kerja dibagi dalam 3 tim berdasarkan guru kelompok 0, A, dan B untuk menyiapkan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid seperti kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Tindak lanjut yang kedua berupa coaching kepada guru-guru, yaitu dengan memastikan apakah sudah merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti merancang aktivitas belajar berpusat pada siswa yang sesuai. Yang B, memilih strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tepat. Strategi mendiferensiasi pembelajaran ada 3 strategi, yaitu dengan diferensiasi konten, misalnya pada proyek cooking class Hari Pangan Sedunia, diferensiasi proses, misalnya pada proyek hasil karya pengenalan lingkungan sekolah, dan diferensiasi produk, misalkan pada proyek lomba bulan kitab suci nasional. Yang terakhir, dengan memilih strategi penilaian format yang sesuai. Dengan strategi tindak lanjut hasil supervisi guru pemantik yang telah kami laksanakan, pembelajaran berdiferensiasi dapat terus dilaksanakan di TK Mardiwana Depok. Tentu saja dengan perencanaan pembelajaran yang melibatkan berbagai elemen, seperti para guru, orang tua, yayasan, dinas pendidikan, psikolog sekolah, serta masyarakat sekitar. Mampu menjadikan siswa aktif belajar dan kreatif karena mempertimbangkan karakteristik pada diri setiap siswa yang mampu menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, sehingga pembelajaran berdiferensiasi benar-benar dapat membuat siswa merdeka dalam belajar di sekolah. Demikian pemaparan praktik baik yang telah kami laksanakan di TK Mardiwana Depok. Semoga mampu menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Salam selamat dan bahagia.